cakep banget ini. Sampai bawahnya juga ada. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam masjid ya harus nunduk gitu ya. Nilai seninya tinggi, nilai sejarahnya tinggi. Mantap. Ini masjid bersejarah agak lain sih emang. Nama masjidnya bukan Arab-Arab, tapi nama masjidnya itu Indonesia banget. Masjid Sang Cipta Rasa. Waduh, itu maknanya keren sih. Jadi Masjid Sang Cipta Rasa ini adalah suatu bangunan yang besar atau bangunan yang agung untuk umat Islam agar bisa beribadah kepada Tuhannya. Wah, itu mantep sih, maknanya keren banget, menyentuh. Saya mau lihat, telusur ke dalam ke masjid bersejarah ini yang dibangun abad ke-15 oleh Sunan Gunung Jati dan dibantu beberapa wali songo yang lainnya ya. Jadi itu sumber yang saya baca. Sekalian mau cuci muka nih, jadi biar aura-aura ilahi itu ada di muka saya nih. Telusur dulu di bagian gang ini ya. Ini masjidnya itu ada di sini. Jadi ini bagian gang sebelah masjidnya. Ini estetik juga sih tuh ya, masih banyak batu bata yang apa namanya, yang jadul. Itu kan gede banget tuh. Nah, pas mentok di sini ada rumah jadul di sini ya. Nah, terus juga ada semacam apa ini namanya, saya lupa, nanti saya kasih tulisan di sini. Jadi Masjid Sang Cipta Rasa ini dibangun abad ke-15 ya. Nah, berarti ya ini kemungkinan besar ya pada abad itu ya. Tuh panjang banget ya ukuran batu batanya. Ya udah, saya mau coba masuk ke dalam. Untuk di pintu bagian depannya ya, di situ ada semacam itu ya. Tadi kalau Boska lihat ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang duduk. Jadi itu adalah punglinya ya. Jadi kalau Boska mau kasih duit ya silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Sebetulnya cukup disayangkan ya ada semacam pungli seperti ini. Masjid ini bukan sekedar tempat ibadah biasa. Ini adalah saksi bisu lahirnya peradaban Islam di tanah Cirebon dan menjadi salah satu peninggalan paling penting dari masa para wali songo. Masjid Sang Cipta Rasa kira-kira dibangun sekitar akhir abad ke-15, tepatnya antara tahun 1480 sampai 1500 Masehi. Pembangunannya diprakarsai oleh Sunan Gunung Jati yang saat itu sedang aktif menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Barat. Tapi yang memimpin langsung proses pembangunannya adalah Sunan Kalijogo, salah satu tokoh wali songo yang terkenal karena pendekatannya yang dekat dengan budaya masyarakat Jawa. Menariknya lagi, arsitek utama masjid ini dipercaya adalah seorang ahli bangunan dari Majapahit bernama Raden Sepat. Ia dibantu oleh ratusan tukang dan pekerja yang datang dari Demak, Majapahit, dan Cirebon itu sendiri. Karena itulah arsitektur masjid ini memiliki perpaduan budaya yang sangat unik, mulai dari unsur Jawa, Majapahit, hingga pengaruh Tionghoa. Sebelum dikenal dengan nama Sang Cipta Rasa, masyarakat Cirebon dulu menyebutnya sebagai Masjid Pakungwati karena lokasinya berada di lingkungan Keraton Pakungwati yang sekarang lebih dikenal sebagai kawasan Keraton Kasepuhan. Sampai hari ini masjid tersebut masih berdiri tepat di depan komplek keraton dan menjadi salah satu tujuan wisata religi paling terkenal di kota Cirebon. Perlu diperhatikan, bentuk masjid ini juga berbeda dengan kebanyakan masjid pada umumnya. Masjid Sang Cipta Rasa tidak punya kubah besar seperti yang biasa kita lihat sekarang. Sebagai gantinya, masjid ini menggunakan atap bertumpang khas arsitektur Jawa kuno. Bentuk ini menunjukkan bagaimana Islam pada masa itu menyatu dengan budaya lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai agama yang dibawa oleh para wali. Di dalam masjid terdapat 9 pintu yang dipercaya melambangkan 9 anggota wali songo. Cakep tuh. Selain itu terdapat pula tradisi unik yang masih dipertahankan hingga sekarang, yaitu azan pitu atau azan yang dikumandangkan oleh 7 muazin secara bersamaan pada waktu-waktu tertentu ya, pada momen-momen tertentu aja mungkin. Tradisi ini sudah diwariskan turun-temurun sejak masa para wali dan menjadi salah satu ciri khas Masjid Sang Cipta Rasa yang tidak ditemukan di banyak tempat yang lain. Nah, jadi Boska di sini ada sebuah plakat yang menginformasikan bahwa tanggal 23 Februari 1978 pemerintah Indonesia sudah memugar ya. Jadi hasil pugaran pemerintah Indonesia terhadap masjid bersejarah ini sudah rampung tanggal 23 Februari tahun 1978, ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Bapak Syarif Tajeb.
Ya seperti ini ya hasil pemugarannya. Tapi kalau saya lihat sih kayu-kayunya asli ya, masih ada yang asli tuh, terutama yang 4 yang ada di tengah-tengah itu biasanya tuh masih kuat, masih asli. Nah jadi Boska, ini kayaknya ya ini tuh kayunya yang masih asli ya, tiang yang ini dan juga yang di sebelah sini nih yang bulat ini. Coba sebentar ya, saya pegang yang sebelah sini kali ya. Tuh, kelihatan ya, masih asli. Jadi ini kayunya, maaf Pak. Ini yang masih asli kayunya. Tuh, di sini juga ada ukirannya nih. Boska tuh, lihat detailnya. Ya, ini masih asli nih. Ya, meskipun tadi di depan kita lihat ini sudah dipugar, tapi ini bentuk atau struktur yang masih aslinya tuh yang ini. Gitu tuh sampai ke sana. Coba mau lihat yang sebelah sana ya. Ini karya seninya nggak main-main ini, ternyata masih ada ukirannya di kayunya tuh, sampai ke sini juga masih ada ukirannya tuh nih ya. Cakep banget ini, sampai bawahnya juga ada nih ukirannya. Nah Boska, jadi saya mau muter dulu coba untuk lihat toilet umum ya untuk para pengunjung, karena toilet yang di sana itu bukan untuk pengunjung, jadi toilet yang sebelah sana itu untuk para pengurus. Jadi untuk para pengunjung ada di sebelah situ katanya. Nah makanya saya mau lihat nih sebelah sini nih, maksudnya sorry ini ya. Nah ini bagian untuk yang perempuannya. Ini toilet yang untuk pengunjung di sini nih ya. Ada toilet pria dan wanita sudah dipisah, dan untuk sebelah sini masih pelataran untuk sholatnya ya. Wah luas juga ternyata ya. Wah di sini jadi udah makin banyak jamaah yang tertampung untuk ibadah di sini ya. Jadi seperti itu, mantap. Boska, bangunan inti atau tempat sholat intinya dari masjid bersejarah ini itu sebetulnya ada di dalam ini, yang ini ya. Dan ini tempat saya berdiri sekarang ya, sama bapak-bapak ini semua pelatarannya ya. Jadi bangunan intinya Masjid Sang Cipta Rasa itu ya ini nih, yang ininya. Nah untuk yang di bagian ini juga ada pintu-pintu kecilnya gini ya Boska ya. Ini kalau dari sini kan kita bisa lihat bagian dalam. Kita bisa lihat bagian dalam dari bangunan inti masjid ya, yang aslinya ini di dalam ini. Dan ini ada pintu kecil di sini ya. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam masjid ya harus nunduk gitu ya. Ya mungkin sebagai bentuk tunduk kita terhadap Tuhan ya. Filosofinya mungkin kayak gitu ya. Itu mah cocok logi saya aja. Ini ada pintu yang paling besarnya ya. Di situ juga ada ada semacam ukiran. Apa jangan-jangan ini dulu pintu utamanya ya. Jadi untuk jamaah sholat pintu utamanya tuh yang ini dulunya ya. Jadi Sultan Cirebon ya kalau mau sholat di masjid bersejarah ini ya, memang dulunya ini masjidnya keraton sih. Jadi Sultan Cirebon sholatnya di sini. Ya, lewatnya di sini nih ada tangga. Di sini dulunya pasti mungkin ada air ya. Jadi langsung masuk ke sana untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu atau sholat yang lainnya ya. Di situ ada, sebentar coba saya ngedeket, ukiran apa sih ini? Kayak kereta kencana ya, apa tulisan Arab ya. Kurang begitu jelas saya lihatnya. Di sini juga ada ukiran di sini ya. Dan juga di pintunya coba kita lihat tuh ada ukirannya, bagus banget ya. Sampai atasnya pun juga ada ukirannya. Begitu. Wah, ini nilai seninya tinggi sih, nilai seninya tinggi, nilai sejarahnya tinggi. Mantap. Saat memasuki ruang utama masjid, kita akan melihat deretan tiang kayu yang kokoh menopang bangunan. Salah satunya adalah sokotatal, tiang yang tersusun dari potongan-potongan kayu kecil yang disatukan menjadi satu. Filosofinya sederhana tapi sangat kuat. Potongan-potongan kecil yang mungkin saja tampak lemah ketika dipersatukan justru mampu menjadi penyangga utama bangunan ini. Dan hal ini mengajarkan bahwa persatuan selalu melahirkan kekuatan. Interior masjid juga dibuat tanpa kemegahan yang berlebihan.
Ruang sholat yang sederhana mengajak setiap orang untuk lebih fokus pada ibadah, bukan pada kemegahan bangunan. Di sisi lain, berbagai ornamen di dalamnya memperlihatkan perpaduan budaya Jawa, Tionghoa, dan nilai-nilai Islam. Perpaduan ini jadi bukti bahwa Islam di Nusantara berkembang dengan menghargai budaya lokal tanpa menghilangkan ajaran pokoknya. Dari sinilah kita belajar bahwa keberagaman bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang harus dirawat bersama. Seperti potongan-potongan kayu pada Soko Tatal yang tadi, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya. Tapi semuanya dipersatukan oleh semangat kebangsaan. Masjid Sang Cipta Rasa bukan hanya saksi penyebaran Islam di Nusantara, terlebih khususnya di kota Cirebon, tapi juga sebagai pengingat bahwa sejak dulu para tokoh telah mengajarkan nilai toleransi, gotong royong, dan persatuan. Nilai-nilai inilah yang kemudian menjadi fondasi kehidupan bangsa Indonesia hingga saat ini. Karena sejatinya menjaga warisan sejarah bukan hanya merawat bangunannya, tetapi juga meneruskan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Dengan mencintai sejarah, menghargai keberagaman, dan memperkuat persatuan, kita turut menjaga Indonesia agar tetap kokoh sebagaimana kokohnya Masjid Sang Cipta Rasa yang terus berdiri melintasi zaman. Aduh, cakep banget dah. Ini pas saya udah ada cahaya-cahaya ilahi ya. Oke. Jadi sampai ketemu lagi di video penelusuran saya berikutnya. Mantap.